Gila itu kan Witing Tresno Jalaran saka Kulino. Jadi karena sering melihat, jadinya oh orang ini kok misalnya wah orang ini cantik, perilakunya baik, dari teman jadi karena sering sering melihat bisa jadi juga sebagai kelompok acuan. Terus habis itu kepaduan kelompok yang ketiga itu kepaduan berarti tingkat ketertarikan satu sama lain antara anggota kelompok dan nilai keanggotaan kelompok. Jadi semakin tinggi nilai kelompok, maka akan semakin mudah untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok tersebut. Itu kepaduan. Oke, nah bentuk kelompok acuan itu bisa kelompok pertemanan, kelompok belanja, kerja, macam-macam konsumen, atau kelompok virtual kayak di Facebook misalnya ada grup apa itu bisa menjadi acuan. Jadi intinya kalau acuan itu suatu kelompok atau orang yang kita jadikan acuan panutan dalam perilaku. Paham ya? Di sini ada yang mau ditanyakan? Mana ada yang mau ditanyakan? Semacam icon. Di kita istilahnya kiblatnya itu seperti dia jadi acuan. Kalau nggak ada, ini sekarang saya lanjutkan tentang opini pemimpin kelompok. Biasanya Mas Didi kayak di kelompok jamaah itu ada pemimpinnya kan. Biasanya Mas manut nggak sama yang dianjurkan oleh pemimpinnya Mas di kelompok tersebut? Gimana? Orang kalau dijadikan pemimpin itu kan biasanya dia memiliki sesuatu kelebihan kan. Bisa pengetahuan yang lebih atau mungkin memiliki tanggung jawab. Nah itu di pemberi opini ini biasanya kan bisa dari pemimpin itu tadi. Karena yang jadi kingmaker saya sama Mas Bagus. Oh, jadi pemimpinnya Mas sama Mas Bagus. Oh, oh, oh. Oke, oke. Nah, di sini pemberi opini atau opinion leader itu orang yang diketahui dan diyakini memiliki pengetahuan tentang produk dan sarannya akan didengar secara serius oleh orang lain. Ini bisa ketua kelompok atau mungkin orang yang ahli dalam bidangnya, pokoknya orang-orang yang memiliki pengetahuan lebih dari kita itu bisa disebut opinion leader. Iya ya. Jadi pokoknya orang yang lebih memiliki pengetahuan lebih itu bisa disebut pemberi opini atau opinion leader dan biasanya kita akan mengacu ke mereka. Terus jenis pemberi opini ini bisa pembicara inovatif atau inovatif communicator. Bisa juga opinion seeker. Bentar itu ini tadi sampai mana tuh? Nah ini kalau opinion seeker itu dia suka mencari informasi. Jadi dia kan pengen tahu misalnya mbak-mbak mau beli kosmetik.
Kosmetik itu kira-kira ini cocok nggak? Kan kalau kosmetik kan tiap produk tergantung dari kulit masing-masing kita kan. Kadang ada misalnya saya cocok produk A tapi Mbak Mbak Triwayuni misalnya cocoknya produk B, nah kan tergantung. Nah, tapi kan paling enggak misalnya mayoritas orang-orang bilang produk ini oke. Nah, berarti kita bisa mencoba, misalnya kita pengen nyoba produk baru. Nah, itu namanya opinion seeker. Jadi dia mencari informasi sebanyak mungkin sebelum dia memutuskan sesuatu. Itu namanya opinion seeker. Terus juga karena dia memiliki banyak informasi, dia bisa membagi informasi yang dia miliki. Oke, terus nah, ini kalau referensi kelompok dan strategi pemasaran, kelompok acuan yang digunakan oleh pemasar itu bisa selebriti atau orang terkenal, itu sudah pasti kan. Kalau kita pengen sama kayak artis yang kita sukain, biasanya lebih banyak, bisa banyak menarik konsumen untuk membeli. Terus ahli itu juga kayak dokter atau ahli gizi atau apa. Terus orang biasa juga bisa, pemimpin dan karyawan sebagai pembicara sama aktor. Jadi ini macam-macam orang yang bisa dijadikan acuan yang biasanya ada di iklan. Nah, kalau karakter itu bisa karakter fiktif, kayak contohnya di sini Ronald McDonald, ada istilahnya ada ikonnya tadi kalau Mas Didi. Jadi kan biasanya produk tertentu ada ikonnya apa, kayak kalau McDonald ada Ronald, terus kalau KFC ada Colonel Sanders, jadi ada maskotnya, misalnya seperti itu karakter. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan, Mbak, Mas? Tentang kelompok kita sudah selesai, modul 5. Ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Halo, halo. Mbak Mas, masih ada orang kan di sana? Ada yang mau ditanyakan nggak untuk modul 5? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, bisa kita lanjut modul 6. Mungkin modul 6 kita bisa bahas satu kegiatan belajar. Di satu kegiatan belajar kita bahas pertemuan berikutnya. Bentar, masih loading. Bisa istirahat dulu sebentar. PPT-nya masih loading ini. Silakan istirahat 5 menit ya. Oh, sudah. Mau lanjut apa istirahat? Istirahat juga boleh, yaudah. Istirahat 5 menit ya.